Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dalam lindungan yang kuasa, sehat-sehat selalu dan dalam beraktivitas seperti biasanya. Hari ini saya dari tim Nijapo akan membuat satu cerita. Yang cerita ini berawal dari cerita keluarga dan memang ini tradisi keluarga kami, ya kan. Nah, cerita ini kisah dari salah satu seorang bayi. Yang bayi ini terlahir tanpa tali pusar. Nah, berawal dari om saya yang setelah nikah dapat orang kita Jawa Barat. Nah, ini om saya ini udah mengurus paspor untuk ke negeri Belanda. Dia bercita-cita ke sana untuk mencari pekerjaan atau buka usaha atau wirausaha. Jadi pada saat itu nenek kami masih hidup. Dia bercerita sama om saya bahwasanya kalaulah memang ke sana, tolong cari asal usul atau keturunan kita yang di sana. Jadi si om nanya, apa yang dasar kita untuk mencari seorang bayi ini yang tanpa tali pusar? Nah, si nenek bingung kan gitu. Jadi posisinya pada saat itu si nenek namanya orang zaman dulu, dia bercerita kembali lah, dan si om belum terlalu paham kali, makanya si om minta cerita kembali kan. Jadi cerita ini dikemas singkat aja sama si nenek. Jadi ini kita cerita kembali bahwasanya cerita ini memang betul-betul terjadi, dan ini mungkin salah satu sejarah yang nggak terungkap. Berawal dari si nenek bercerita lah bahwasannya dulu katanya kan, Uyut kamu itu nikah sama orang Belanda, noni Belanda lah, karena hasil dari sayembara. Orang Belanda itu mengadakan sayembara yang besar-besaran dan Uyut kami lah pemenangnya. Nah, pernikahan ini membuahkan hasil seorang anak. Anak ini jenis kelaminnya perempuan, dan pada saat itu anak ini dilahirkan. Nah, adalah kalau zaman dulu kan ada dukun bayi dan gitu. Nah, ini di tempat orang Belanda dulu, atau government Belanda itu ada 2 orang ahli medis atau dokter kita bilang. Pada saat itu standby untuk membantu persalinan si noni Belanda inilah. Itu dikatakan nenek itu sekitar jam 2 malam itu kejadian mau melahirkannya. Proses persalinannya itu dibantu 2 dokter, dua dokter ini laki-laki, dan dan dari orang kita pribumi itu 3 dukun bayi, itu udah ibu-ibu lah, udah tua. Kami nih di satu ruangan di rumah gubernur Belanda ini kan. Jadi waktu menunjukkan pada saat itu mau jam 2 malam dini hari. Begitu udah siap semuanya, Uyut kami ini yang bernama Sanapin, bapak dari anak bayi ini, itu tidak boleh di ruangan atau di kamar persalinan itu. Padahal itu rumah dia juga kan, tapi dia mengisilah di luar ruangan. Nah, itu waktu proses persalinan itu di ruangan itu ramai orang, keluarga dari si ibu anak bayi ini, si gubernur itu sama istrinya, dan dokter 2, dan dukun melahirkan. Kalau kita sebut dukun melahirkan itu dari pribumi, itu nenek-nenek ada 3 orang. Nah, pada saat proses persalinan itu normal-normal aja. Begitu mau keluar si bayi ini tadi, keluarlah dibantu dukun bayi tadi, dan dokter tadi itu cuma mengawasi yang betul-betul memang membuat proses tadi persalinan tadi itu lancar. Itu orang kita pribumi, bukan dokter dari negara Belanda sana. Dia cuma mengawasi aja. Lahirlah si jaman bayi tadi keluar. Begitu lahir, semuanya terkejut, terdiam tanpa patah kata apapun. Kenapa? Ternyata bayi ini tidak mempunyai tali pusat. Terkejut semua. Bapak dari noni Belanda itu, istrinya, 2 orang dokter, dan 3 dukun bayi. Saking terkejutnya, salah satu dukun bayi ini
menyebutkan ini anak aneh, katanya. Tidak pernah-pernahnya kami selama seumur hidup membantu proses persalinan ini atau proses beranaknya seorang ibu tidak punya tali pusar. Semuanya punya, ini tidak punya. Aneh. Nah, dokter ini bergeming lah, dua dokter Belanda ini bergeming. Dia berbahasa Belanda, mungkin dengan kita artikan lah. Kenapa begini? Kenapa nggak ada tali pusar? Gimana nih cara dia makan di dalam tubuh? Ya gitu, secara medis itu nggak logika kan? Tapi memang terwujudlah dan terbuktilah pada saat itu juga si Jabang bayi tadi lahir tanpa tali pusar. Nah ini nggak begitu aneh. Gitu. Nah pada saat keanehan itu terjadi, dibersihkanlah bayi tadi, dimandikan sama 3 bidan ini. 3 bidan ini sambil cerita bahwa ini aneh, ini bukan anak sembarangan kan gitu. Nah, kebetulan di salah satu kakinya, kalau nggak salah saya dengar cerita itu, di sebelah kiri kakinya itu ada tompel, kalau kita bilang tompel, tanda lahir gitu. Nah, di kaki sebelah kiri, pas di tapaknya itu, di bawah jempol kakinya itu yang sebelah kiri itu merah. Nah, merahnya itu bukan merah seperti benda-benda yang kita setiap hari nampak. Merahnya ini merah darah, dan itu pada saat lahir walaupun dikeringkan, walaupun dielap kaki tadi, tetap itu basah aja. Setelah proses persalinan itu udah selesai gitu kan, dan bayi itu memang udah dibersihkan, mau diajankan lah sama bapaknya. Dan bapaknya itu nenek buyut kami lah, namanya Sanapin. Diajankan. Setelah udah diajankan, buyut Sanapin itu pun melihat anaknya, bahwasanya sebelumnya pun dikasih tahu sama dukun bayi ini bahwasanya anak bapak tidak punya tali pusar. Pada saat dia mendengar itu, dia tidak mengekspresikan wajahnya itu heran, tapi dia biasa aja, dia senyum. Nah, ucapan dia tuh kepada dukun bayi ini itu satu, itulah kuasa ilahi. Nah, kalau kita secara medis ini kita ambil logikanya, kita bermain di mindset kita masing-masing. Apakah bisa seorang jabang bayi selama 9 bulan di dalam perut lu tanpa tali pusar? Kan nggak mungkin, kan gitu. Nah, ini memang kejadian. Nah, udah setelah itu besok paginya gempar lah ini di desa yang sekarang di Sumatera Utara. Desa ini bernama Desa Seminci, dan itu di Kabupaten Deli Serdang. Nah ini kalau kita tanya sama orang-orang yang lalu-lalu dan orang yang zaman dulu dan pernah dengar cerita itu. Nah ini cerita ini kejadian di tahun 1900 berapa saya nggak tahu. Ini terbukti ada, dan ini tidak tercatat sejarah. Nah, kembalilah kita ke kondisi nenek tadi cerita sama om saya itu, sama istrinya. Bahwasanya nenek saya ini cerita bahwasanya menyuruh si om tadi supaya membukalah tabir waktu di Belanda. Mencarilah informasi si anak bayi tadi. Akan tetapi, walaupun harapan si nenek itu besar, karena amanah turun-temurun pada saat itu, dilakukanlah sama si om. Nah, begitu lama cerita prosesnya si nenek sama si om ini tadi, dan dihadiri sepupu-sepupu dan adik-adik si om tadi mau berangkat, namanya mau berangkat, ya doalah pada saat itu kan, mereka doa. Nah, selesai malam pada saat itu, tidurlah. Besok paginya siap-siaplah untuk keberangkatan. Pada saat berangkatnya itu, bandara di tempat kami itu namanya Bandara Polonia gitu. Nah, dari rumah si rumah nenek kami ini ke Bandara Polonia itu tidak ada yang namanya angkutan. Itu tidak ada, belum ada. Kalau ada pun dia dalam satu hari cuma 2 kali lewat. Di situ si menyewa angkutan supaya bukan dibilang bus tapi minibus lah yang bisa muat 12 atau 11 orang. Nah,
udah sewa. Terus kami pada saat itu berangkat, dan saya pada saat itu masih bayi, itu saya ikut sampailah ke Polonia. Ya biasalah, namanya orang masih di pedusungan, dan melepas nenek kami melepas anaknya itu ya sedih haru gitu kan. Dan selesai itu berpesan lagi si nenek, jangan lupa kirim telegram. Nah pada saat itu kan tidak ada komunikasi selain telegram, yang namanya handphone atau segala macam ke desa kami itu tidak ada, kecuali di kantor pos pada saat itu ada gitu. Nah namanya wartel itu masih 1-2. Nah berangkatlah sih, berangkat dalam tempo 1 bulan. Si Om ngirimlah kabar bahwasanya di sana dia dapat satu tempat atau lokasi, dan itu kebetulan nama kotanya di Belanda itu salah satu kota produksi ya di Belanda, dan itu kota yang paling sampai sekarang tuh paling produktif untuk ekonominya. Dia bercerita bahwasanya Om dapat tempat di sana, dan pada saat itu nyewa lah. Kalau diuangkan uang kita di di tahun 70-an itu sekitar 76, itu udah uang kita itu udah hampir 12 jutaan kan gitu. Nah di sana si Om tuh ada keluarga dari pihak istrinya, dan mereka dibantu, dan oleh pihak istrinya itu udah menjadi warga negara Belanda, dibantu untuk membuka usaha, dan diputuskan di sana untuk buka usaha rumah makan ciri khas Medan. Tapi untuk sementara ini kan dari dulu sampai sekarang itu ciri khas Medan tuh belum ada gitu, kecuali kan di Ambon kan gitu. Nah ini rumah makan ciri khas rumah makan Padang atau rumah makan Minangkabau. Nah sampai sekarang rumah makan itu ada tetap, dan restoran itu berkembang dan mempunyai cabang. Jadi kita balik ke surat tadi. Surat ini berisi bahwasannya belum sempatlah sih Om untuk mencari bayi tadi. Nah, dan pada di akhir surat tadi bahwasanya si Om berjanji untuk mencari itu sampai dapat. Nah, begitu ini udah berselang waktu beberapa lama, jadi hampir 2 tahun, kembalilah si Om ke Medan. Begitu kembali, si nenek ini pun udah mulai ujur ya, udah mulai tua, tapi dia masih tetap ingat apa yang diamanahkan dan apa yang dia tuh ucapan dia sama anak. Ditagilah janji sama si. Dan kebetulan pun si nenek pada saat itu ya mau meninggal setelah kepulangan si Om ini seminggu baru meninggal ya. Nah si nenek ini nanya, apa hasil lu Ted? Nah si Om ini namanya Teddy Adi Subrata, kalau istrinya namanya Flora. Istrinya ini orang Jawa Barat tapi campuran Cina Betawi. Nah pada saat itu si Om bercerita dari mulai awal sampai akhir. Ceritanya simpel. Semua yang dia datangi, pihak imigrasi, pihak catatan sipil, atau pihak data statistik di negara Belanda, data itu tidak ada. Nah, salah satu adik Om ini nyeletuk, dan itu almarhum bapak saya. Tidak mungkin tidak ada. Itu tidak mungkin. Berarti ditutup-tutupi. Jadi si abang, Om si Teddy ini bilang ya bosnya, benar itu ditutupi. Tapi kita ada kunci, dan aku, kata dia kan, kata si Om tadi, aku dapat nama si bayi tadi. Si nenek yang tadinya tuh terbaring di tempat tidur sampai bisa terbangun, dia ingin menenggang namanya, karena udah beberapa keturunan sampai si nenek, sampai anak si nenek ini, Om saya ini baru tahulah nama si bayi. Ya mudah-mudahan di alam sana mereka itu udah tenang kan, tidak penasaran. Diceritakan sama si Om, nama anak bayi ini aku dapat dari seorang tentara Belanda
Nah, pada saat itu si Om bilang bahwa tentara Belanda ini, mantan tentara Belanda ini umurnya udah 103 tahun. Nah, pada saat itu dia cerita, umur dia tuh kurang lebih di 15 atau 16 tahunan. Nah, pada saat dia tidak bukan tentara, tapi dia umur 20 tahun dia menjadi tentara di negeri kita, di Sumatera Utara. Dia menjadi tentara. Oke lah, berceritalah orang Belanda tadi. Saya nggak mau nyebut nama Belanda. Jadi kita kedepannya ada sesuatu kita nggak enak. Tapi bilang aja di sini Om Belanda. Nah, Om Belanda ini bercerita sama Om saya, Om Teddy. Saya pernah melihat anak bayi ini, tapi anak bayi ini udah dewasa. Kurang lebih di umur atau di usia 10 tahunan. Nah, saya tahunya semua lingkungan kerajaan Belanda itu memberitahu bahwasannya anak bayi ini atau anak ini tidak punya pusat. Ya pada umumnya kita kalau standar masing-masing kita punya pusat, nggak mungkin nggak punya. Nah, si Om Belanda ini terkejut dibilang seperti itu, dan dia tidak yakin dan sama sekali tidak percaya bahwa anak ini tidak punya tali pusat. Kebetulan namanya di negara Belanda ya kan, di kerajaan itu ada kolam renang itu. Disitulah Om Belanda ini menyaksikan bahwasannya memang benar anak Belanda ini tidak punya tali pusat. Tapi yang anehnya anak Belanda ini rambutnya seperti kita loh, hitam. Nah, disitulah Om ini percaya bahwasanya ini bukan anak Belanda, tapi dipungut kan gitu. Nah, Om ini kan belum tahu ceritanya. Jadi dia saksikan anak ini pada saat mau ikut berenang lah. Nah, kolam renang itu ya kolam renang biasa, kolam renang kerajaan lebar lah, mungkin selebar ya lebarnya hampir 10 meter, panjangnya itu ya 20-an gitu, kolam renang untuk kerajaan-kerajaan Belanda. Udah begitu dia betul-betul saksikan dan dia dekati anak itu. Memang benar, perutnya ini rata, nggak ada lubang pusatnya. Dia situ tertegun, campur aduk cara berpikirnya. Apakah benar? Gimana caranya bisa dia hidup? Yang lainnya normal, tapi cuman itu aja, tali pusatnya tidak. Yang dipikirkan kita nih sekarang ini cuma satu, gimana caranya bayi tadi itu di dalam kandungan ibunya itu memakan saripati yang ada di dalam perut. Bayangkan, tidak pernah terbayangkan dan tidak pernah terpecahkan pada saat sekarang ini pun ahli medis itu pun tidak percaya, tapi memang itulah nyata. Nah, kembalilah ke Om Teddy sama keluarga saya. Om Teddy cerita seperti itulah sepanjang itu. Walhasil di belakang Om Teddy tadi kita udah dapat namanya. Selama ini kan simpang siur nih. Ada yang bilang anak itu perempuan, ada yang bilang anak itu laki-laki, wajahnya mirip Uyut lah, kayak kan gitu. Ada yang bilang wajahnya mirip ibunya lah, noni Belanda. Hasilnya anak itu seorang perempuan, namanya Deborah. Embel-embelnya di sini nggak kita buka, tapi nama first name-nya itu atau nama depannya itu Deborah namanya. Nah, di sini begitu disebutkan sama si Om, si nenek senang sambil nangis terharu, membaringkan diri lah dia di tempat tidur. Karena saat itu kami anak-anak nenek, cucu-cucunya itu kumpul di situ. Nah, si nenek ini bilang ke Om, betul itu lu dapat info itu dari orang Belanda itu? Si Om yakinkan sama si nenek, itu betul Mak. Dan alhamdulillah selain itu pun kita tahu di mana makamnya. Tapi makam dia itu tidak di makam di tempat
pemakaman yang spesial, pemakaman raja-raja atau orang-orang berpangkat gitu. Dia di pemakaman. Makam dia di samping makam mama ya, orang Belanda tadi. Itu nanya lagi, nggak lu foto? Tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Yang berkunjung ke makam itu kita warga negara Indonesia pada saat itu, atau mungkin kita nggak tahu ya ke depannya, tidak diperbolehkan memoto makam tadi. Nah di situ tertulis tanggal matinya 1940 berapa gitu, setelah kita merdeka. Meninggalnya si anak kecil. Jadi tanya nenek lagi, dia punya anak atau nikah? Ya. Nah, ada yang mirip sama dia? Ada. Ada yang mirip di foto kita, kakek-kakek kita? Ada. Nah, kalau ini seperti ini, dan dari keluarga kami itu baru 1 orang untuk ke Belanda, berarti kan ini nggak terbuka lebar cerita, tapi ditutupi. Yang kita buat dan kita bertanya, poin pertamanya itu satu keluarga mencari cikal bakal keluarganya di tanah Belanda. Yang kedua, apakah benar keturunan kita atau kita yang pribumi sama seorang Belanda itu sampai sekarang dipungkiri atau apalah namanya kita kata. Tapi yang paling nomor 3 ini, yang paling saya tanya, kembali saya tanya lagi kepada penonton lah, kepada pemirsa, apakah mungkin seorang bayi atau satu orang yang tanpa tali pusar bulan pertama sampai bulan ke-9 selama 9 bulan bisa hidup dengan tanpa tali pusar? Dan cerita ini bukan cerita kisah panjang, tapi cerita ini memang betul kejadian di keluarga saya terlebih banyak. Saya menceritakan ini dengan tujuan, bukan maksud tujuannya yang tidak, tapi kita membuka tabir sejarah yang tidak tercatat, sejarah yang di lisan rakyat-rakyat seperti kita ini. Inilah yang kita ungkapkan. Apakah memang sejarah ini benar-benar terjadi atau tidak? Di akhir cerita, si Om itu cuma dapat clue atau petunjuk nama dan makamnya, sampai situ aja. Dan itu tidak bisa diluaskan atau disebarluaskan kepada mana. Kita nggak tahu apakah kedepannya saya atau anak saya atau keluarga saya yang lainnya mampu untuk membuka tabir ini. Apa intinya? Keyakinan dan kebersamaan dalam keluarga itu membuat satu keutuhan keluarga itu besar. Itu yang membuat harga diri keluarga besar atau nama keluarga itu di luar sana menjadi panutan keluarga yang lain-lain. Jadi sebagai pembelajaran kita, sampai di mana kita berusaha, kita tidak bisa tafsirkan. Tapi maknanya usaha kita jangan dinilai dari sesuatu yang dinampak mata. Usaha kita nilai dengan keyakinan kita, kemampuan kita, pencitraan dari kerja hasil yang terbaik. Itulah yang dihargai orang. Dan utamakan, kalau kita berkeluarga, kita sebagai kepala keluarga, utamakan anak istri kita. Kalau kita sebagai seorang istri, utamakanlah sebagai imam suami kita, selamatkanlah anak-anak kita. Karena kedepannya anak-anak kita yang jadi berkelanjutan untuk nama besar keluarga. Itulah pesan-pesan saya.
Dan ini bagian yang pertama. Part kedua nanti akan saya ceritakan tentang seorang bapak, anak bayi yang tanpa tali pusar, dan itu nenek buyut. Siapa itu? Sanapin. Tunggu aja, bisa para pendengar yang budiman. Cerita ini bakal saya ceritakan. Jadi sampai di sini dulu. Ingat, bantu kami untuk mengembangkan sejarah budaya, misteri-misteri yang ada di daerah-daerah kita dengan like, share, subscribe, dukung kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.